Hai, happy soul semua. Kembali lagi dengan Andi, Tarot In. Mohon maaf apabila sampai saat ini An baru bisa mengupload video 1 minggu 1 kali. An akan tetap coba usahakan untuk membuat 2 kali reading dalam 1 minggu. Oke. Sekarang An punya tema yang mungkin happy souls beberapa tanyakan ya. Sudah di bulan Mei di tahun 2022 ini, jadi sudah hampir memasuki setengah tahun ya. Wow, nggak terasa. Dan ini adalah reading untuk masalah keuangan. Di sini An sudah siapkan 6 pile ya, atau 6 tumpukan seperti ini. Dan Happy Souls bisa pilih bebas seperti apa yang Happy Souls rasakan, intuisinya. Dari tiap row, Happy Souls bisa pilih 1 pile. Oke. Row pertama ini adalah reading mengenai finansial kamu overall ya, secara keseluruhan ke depan akan seperti apa. Sementara untuk row yang kedua, ini akan lebih kepada pekerjaan, karir, atau mungkin kamu punya bisnis, usaha, apa yang bisa Happy Souls harapkan ke depan. Keuangan secara overall, Happy Souls bisa pilih di row pertama ya. Yang pertama ini adalah Crystal Jade. Kemudian yang di tengah, Citrine, Raw Citrine. Oke. Kemudian yang ketiga, ini ada Aventurine. Batunya warna hijau, seperti warna uang. Begitu juga Jade ya, itu juga untuk keberuntungan dan keuangan. Dan untuk row yang kedua, di sini berbicara tentang bagaimanakah nanti pekerjaan kamu, karir, juga mungkin yang berbisnis, usaha, atau apapun yang kamu kerjakan. Happy Souls bisa pilih yang pertama dengan pilihan pertama ya, yang ada nomor 1. Kemudian di sini yang di tengah nomor 2. Lalu yang terakhir adalah nomor 3. Oke. Ya. Jadi Happy Souls memilih 2 pile ya. Row pertama 1 pile dan row yang kedua 1 pile. Tidak harus urutan. Misalnya Happy Souls memilih ini, berarti Happy Souls harus memilih ini, tidak harus ya. Kalau Happy Souls memilih ini, Happy Souls bisa memilih misalnya Happy Souls merasa tertarik dengan pile 3, silakan. Oke. Dan timestamp-nya akan An siapkan di komen atau di deskripsi. Oke. Kita akan langsung ketemu di pile Happy Souls. See ya. Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih Crystal Jade di sini. Oke. Ini adalah bacaan atau reading tentang finansial kamu secara keseluruhan atau overall finansial kamu, apa yang bisa kamu harapkan ke depan ya. Kita akan lihat dari taronya. Oh, Judgment terbalik. Kemudian The Hierophant terbalik. Nice. 10 of Cups. King of Swords terbalik. Reverse. Eight of Cups. Six of Pentacles reverse. Kemudian dari Energy Oracle, Indecision reverse. Dan dari Spirit Animal, Butterfly Spirit, Transformation is beautiful. Yes, energi transformation di sini Anda rasakan kuat ya. Finansial kamu akan berubah atau akan mengalami transformasi ya. Kita naikkan sedikit supaya tidak glare. Oke. Anda merasa dengan judgment yang terbalik di sini ya. Kamu mungkin adalah seseorang yang pekerjaannya mungkin berhubungan dengan bidang hukum atau sesuatu yang mungkin bergerak dan terus berubah gitu ya. Seperti ada movement di sini. Judgment ini adalah sebuah kartu yang
maknanya bisa luas ya, apalagi dengan terbalik di sini An merasa ada sesuatu yang akan berubah dari finansial kamu. Ya, seperti juga transformation is beautiful di sini dengan butterfly spirit, tapi mungkin itu tidak terasa smooth, tidak berjalan selancar apa yang kamu inginkan. Ada satu titik tertentu yang mungkin akan membuat kamu seperti ini dengan the Hierophant terbalik, yang mungkin harus kamu lakukan dalam pendekatan yang mungkin tidak tradisional. Misalnya kamu mau uang, ya kamu bekerja di kantor, kamu apply, gitu-gitu kan. Biasanya seperti itu ya secara tradisional. Tetapi dengan the Hierophant yang terbalik di sini, An merasa finansial kamu akan berubah, kehidupan keuangan kamu akan berubah ketika kamu sendiri berubah. Entah mungkin dari tradisional income yang mungkin kamu dapatkan dari bekerja dalam perusahaan atau kantor atau apapun ya yang kamu kerjakan dan kamu mendapatkan penghasilan. Tetapi dengan perubahan tersebut, An merasa ada sesuatu yang tidak tradisional yang kemungkinannya kamu akan lakukan atau kamu harus lakukan untuk mencapai Ten of Cups di sini. Karena setelah the Hierophant yang terbalik ada Ten of Cups, di mana ini adalah sebuah kebahagiaan yang kamu dapatkan dan itu sangat memberikan kepuasan dalam hidup kamu. Di sini yang keluar bukan Ten of Pentacles, tapi Ten of Cups. Jadi An merasa bahwa ini adalah kepuasan mental. Ini adalah kepuasan perasaan, ya. Kamu merasakan bahagia, kamu merasakan puas dengan finansial kamu karena mungkin kamu melakukan usaha kamu sendiri. Happy Souls mendapatkan keberhasilan dari usaha Happy Soul sendiri yang entah mungkin apa itu dan usaha itu kamu lakukan sendiri dan kamu perjuangkan, kamu usahakan. Makanya tadi An merasa bahwa mungkin dalam kehidupan finansial kamu tidak akan terasa smooth ya, lancar sampai kepada kepuasan tadi. Ada sesuatu yang kamu harus korbankan. Di sini dengan the judgment terbalik juga ada sesuatu yang mungkin harus kamu bayarkan gitu ya. Dan itu paid off. Dan itu terbayarkan dengan Ten of Cups di sini ya. King of Swords di sini yang terbalik. An merasa kamu harus menghindari masalah. Apabila kamu tidak ingin keuangan kamu bergerak ke arah yang salah gitu ya. Karena Knight of Swords di sini kemungkinan ada sesuatu yang kamu akan hadapi. Dan itu mungkin berhubungan dengan hukum, ya, yang tadi Anda rasakan di sini. Entah memang pekerjaan kamu berhubungan dengan hukum atau sesuatu yang mungkin membantu orang dan itu sesuai dengan passion kamu. Tapi Anda rasa kamu harus menghindari masalah dengan King of Swords di sini. Kamu harus menghindari juga orang-orang yang bermasalah. Kamu perlu untuk bijak dalam menggunakan uang. Mungkin kamu tidak perlu meminjamkan uang kepada orang yang mungkin kamu tidak terlalu percaya atau kepada orang yang baru ataupun ya mungkin berinvestasi. Investasi yang mungkin akan malah memberikan masalah kepada kamu. Anda rasa dengan energi King of Swords ini kamu diingatkan lagi untuk bijak terhadap keuangan kamu. Di mana kamu akan saving, di mana kamu akan invest, di mana kamu akan mengeluarkan, bagaimana kamu akan menggunakan keuangan kamu, itu adalah sesuatu yang harus kamu pikirkan masak-masak ya. Karena bisa saja Ten of Cups yang tadi kamu dapatkan itu bisa pergi seperti Eight of Cups di sini. Ini adalah energi yang pergi, meninggalkan sesuatu yang tidak lagi baik atau meninggalkan sesuatu yang tidak lagi berarti gitu ya. Tetapi dalam segi finansial, dengan Eight of Cups yang An rasa di sini, ini kamu bisa saja meninggalkan keadaan finansial yang stabil tadi dengan Ten of Cups, dengan mungkin adanya sebuah kesalahan, salah perhitungan, atau salah kepercayaan yang tadi An rasa mungkin kamu menginvestasikan uang kamu bukan di tempat yang baik, atau meminjamkan uang kepada orang yang baru saja kamu kenal, nah itu juga akan membuat situasi yang tidak terlalu baik untuk keuangan atau finansial kamu ya. Karena di sini juga ada Six of Pentacles, di mana Six of Pentacles-nya terbalik. Ini menyatakan energi tentang membuang uang. Membuang uang dalam arti bukan kamu sengaja membuang uang, tidak, tapi ini dalam arti akhirnya terbuang percuma. Akhirnya kamu kehilangan uang. An rasakan di sini, kamu perlu berhati-hati dengan keuangan kamu, karena ketika kamu mempunyai posisi ya atau keadaan keuangan kamu baik, itu adalah waktunya kamu lebih cermat dalam menggunakan finansial kamu. Di sini juga ada indecision yang terbalik, karena kalau
tegak atau upright seperti ini menandakan bahwa kamu tidak dapat memutuskan apa yang harus kamu lakukan mengenai finansial kamu. Tapi karena ini terbalik, rasa kamu diminta untuk yakin akan keputusan kamu. Jangan sampai kamu memberikan hak kepada orang lain untuk memutuskan apa yang harus kamu lakukan dengan keuangan kamu. Karena merasa di sini juga dengan transformation is beautiful, akan ada perubahan. Bagaimana kamu menyikapi keuangan, bagaimana kamu memandang materi, bagaimana kamu mengelola materi tersebut, dan bagaimana kamu menciptakan materi tersebut atau menghasilkan materi tersebut. Ada transformation di sini, ada perubahan, mempengaruhi lifestyle kamu, mempengaruhi pola ataupun gaya hidup kamu ya. Dengan finansial yang mungkin Anda rasa tidak terlalu stabil karena ada beberapa hal yang terbalik di sini. Happy Souls diminta untuk mengikuti kata hati, naluri, hati nurani, intuisi, apapun itu yang membawa kamu kepada perbaikan. Membawa kamu kepada energi yang lebih baik lagi untuk menghasilkan keuangan. Jadi jangan sampai Six of Pentacles ini terjadi, ya, atau King of Swords ini terjadi dengan mencoba untuk memikirkan segala sesuatu yang mengenai keuangan kamu dengan masak-masak. Tidak bisa asal mempercayai ya dengan keuangan. Dan dengan indecision yang terbalik ini, An merasa kamu diminta untuk memutuskan sesuai dengan intuisi kamu, sesuai dengan hati nurani kamu, tentang apapun yang mungkin akan datang ke dalam kehidupan finansial kamu. Entah seseorang yang mencoba untuk meminjam uang dari kamu, entah seseorang yang menawarkan program investasi kepada kamu, entah seseorang menawarkan menjadi mitra bisnis dengan kamu, itu harus kamu pikirkan semuanya dengan masak-masak, jangan bertindak sesuai dengan dorongan hati atau impulsif ya, atau seperti menutup mata dan menyerahkannya kepada orang lain yang mungkin baru dan mungkin kamu mencoba untuk percaya. Apabila kamu memberikan sejumlah uang tanpa pamrih ya kepada seseorang, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang lebih baik daripada ketika kamu meminjamkan kepada orang lain tanpa perhitungan. Itu bisa saja sama dengan membuang uang. Karena mungkin uang itu tidak kembali lagi kepada kamu atau dia tidak mengembalikan pinjamannya. Jadi pastikan, tentukan apa keputusan kamu dengan finansial kamu ya ke depan. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi ya. Dua hal ini tidak terjadi dan kamu tetap mengikuti hati nurani kamu, tetap mengikuti intuisi kamu untuk mencapai keadaan finansial yang lebih stabil ya. Dan Ten of Cups ini tidak hilang begitu saja ya. Jadian rasa kamu perlu waspada karena di depan ini nanti akan ada energi seperti ini. Mudah-mudahan finansial kamu bertransformasi dengan indah karena transformation is beautiful katanya. Bertransformasi menjadi indah dan menjadi semakin stabil, dan semakin stabil. Oke? Baik, itu saja yang An bisa baca. Pesan-pesannya sudah An sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Dan untuk Happy Souls, juga viewers, An ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Untuk viewers yang menyukai video ini, please like, subscribe, and share. Dan bergabung menjadi Happy Souls Tribe. Terima kasih atas dukungannya selama ini. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya. Bye. Kamu adalah Happy Souls yang memilih Citrine, raw Citrine ini ya. Oke, batunya bagus ya. Warnanya kuning, cerah. Dan kalau disinari dia menyala di dalam. Oke, ini adalah bacaan financial overall untuk kamu ke depan ya. Ini timeless reading mungkin sampai 2 atau 3 bulan ke depan. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimanakah overall finansial kamu ke depan. Oke, Nine of Swords. Dengan taronya di sini kita memakai Everyday Witch Tarot. The Emperor. Nice. The Devil. Oke. Justice. Ace of Pentacles. The Hanged Man.
Kemudian dari Energy Oracle kamu mendapatkan walking away, tapi terbalik. Dan spirit animal horse spirit, freedom is yours. Oke, financial freedom. Lurusin dulu ya. Oke. Financial kamu secara overall di sini dengan Nine of Swords ya. Ada banyak hal yang kamu pikirkan ya, mungkin kamu khawatirkan ya, ada sesuatu yang membuat kamu cemas, khawatir, takut dengan financial kamu. Entah kenapa, tapi dengan kartu The Emperor di sini dan dengan The Devil, kamu mungkin sedang memikirkan apakah kamu harus membuat langkah tentang keuangan kamu ya. Apakah kamu ingin menabungnya, saving? Dengan The Emperor di sini, karena Emperor itu sangat grounded, sangat melihat realita. Apakah kamu akan menggunakannya dengan The Devil di sini? Bersenang-senang mungkin, menggunakannya untuk sesuatu yang kamu senangi? Apa yang harus kamu lakukan di sini? Jadi An merasa bahwa dengan financial, kamu mempunyai pilihan. Kamu mempunyai sesuatu yang kamu pikirkan di sini yang pasti ya. Ada The Emperor, ada The Devil, dan dengan The Devil di sini, mungkin kamu ingin membeli sesuatu yang sangat menggoda kamu, seperti The Devil ini, come to me, katanya gitu ya. Dan itu membuat kamu jadi anxious, jadi cemas. Ataukah keuangan kamu akan kamu coba tabung, mungkin kemudian investasi atau deposit atau apapun yang kemudian jadi berbunga, bunga dan bunga. Di sini An merasa melihat bunga bank gitu ya. Entah bunga dalam asuransi dengan unit link atau apapun lah ya, investasi yang kamu lakukan, atau mungkin kamu mencoba untuk melakukan saham apapun. Tapi di lain sisi kamu juga ingin sesuatu yang mungkin menggoda kamu dengan devil di sini. Mempunyai keinginan untuk menggunakan keuangan kamu untuk sesuatu yang mungkin kamu rasa ini waktunya ini gitu. Ini waktunya gue spend, karena pada saat gue membeli sesuatu pun kan gue kerja. Jadi gue juga setiap bulan pasti akan dapat uang. Gitu, mungkin kamu pikirannya seperti itu ya. Tapi mungkin dengan the devil di sini An merasa apa yang kamu keluarkan mungkin akan lebih banyak daripada apa yang kamu dapatkan. Secara finansial, ada sesuatu yang mungkin akan membuat kamu merasa seperti ini. Pada saatnya nanti ya, ketika kamu sudah mengeluarkan dan ternyata kamu merasa tidak secepat kemudian kamu mendapatkan kembali apa yang mungkin kamu sudah keluarkan. Jadi kalau ada peribahasa, besar pasak daripada tiang. Besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, ini yang mungkin An rasa kamu butuh perhatikan. Dengan financial kamu ya, Happy Souls yang memilih Citrin, karena akan ada the devil yang mungkin akan mempengaruhi kamu dan mungkin akan membuat kamu jadi anxious seperti ini. Tapi dengan the justice, ada gambarnya di sini di blindfold gitu ya. Ditutup matanya, kemudian dia membawa kotak. Mungkin itu kotak uang, seperti sedang menimbang-nimbang gitu antara kucing yang hitam atau kucing yang putih. Ini kalau tidak terlihat, ya ini si Justice ini sedang menimbang-nimbang kucing putih atau kucing hitam, yang mana yang lebih berat. Dan dia seperti memegang kotak ya, kotak ini mungkin kotak uang gitu, tapi dia di blindfold. Sehingga merasa dengan the justice di sini, kamu harus mengikuti apa hati nurani kamu berkata. Apa kata intuisi kamu. Dengan the justice di sini juga mengisyaratkan bahwa ini adalah saatnya untuk mengevaluasi sesuatu. Mengevaluasi situasi. Bagaimana situasi finansial kamu saat itu, pada saat kamu mungkin mengharapkan atau ingin spend some money gitu ya. Dan kamu harus mengevaluasi kira-kira apa yang harus kamu lakukan. Dan karena ada the devil di sini dan justice untuk center energi kamu, An merasa mungkin kamu akan tergoda dengan sesuatu hal yang mungkin dapat menghasilkan uang dengan waktu yang cepat, berhubungan dengan hukum. Artinya mungkin ini merupakan sebuah kejahatan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan norma atau etika.
An tidak bilang di masa depan kamu akan melakukan kejahatan, tidak ya, bukan. Tetapi kamu akan mendapatkan sebuah situasi di mana kamu dapat menghasilkan keuangan yang lebih baik dan cepat daripada apabila kamu bekerja. Entah bekerja dalam perusahaan, atau sebagai pekerja kantoran, atau mungkin kamu punya usaha, bisnis tertentu gitu. Tapi di satu titik nanti kamu akan mendapatkan offering atau mungkin sebuah penawaran untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Bukan berarti kamu yang melakukan kejahatan, tidak. Tetapi ini berhubungan dengan hukum. Ini akan berhubungan dengan justice. Dan ketika kamu memutuskan sesuatu yang mungkin lebih berpihak pada hukum, maka kamu akan aman. Finansial kamu akan aman, keuangan kamu An rasa tidak akan terlalu banyak berubah ke depan. Dan dengan Ace of Pentacles di sini, ya, mungkin peluang ini karena Ace of Pentacles adalah peluang untuk mendapatkan sumber keuangan yang lain ya. Karena Ace of Pentacles ini terbalik, An rasa dengan posisinya ini kemungkinan apa yang nanti ditawarkan kepada kamu tidak terlalu baik hasilnya. Ace of Pentacles di sini terbalik, ada sesuatu yang akan ditawarkan kepada kamu tetapi kurang positif ya, seperti mungkin investasi yang tidak sehat ya, ataupun bisnis yang mungkin bisa saja menguntungkan tetapi ternyata di baliknya adalah korup, mirip dengan pile crystal jade ya. Mungkin kamu juga mau mengecek reading di crystal jade karena energinya An rasa ada sesuatu yang memang harus kamu putuskan. Begitu juga di grup crystal jade tadi. Ada energi yang tidak baik yang akan masuk ke dalam keuangan kamu, bukan langsung mempengaruhi keuangan kamu, tidak. Tapi ini tergantung dari keputusan kamu dengan Nine of Swords yang An rasa kamu bingung memikirkannya gitu ya. Karena ada The Hanged Man di sini yang An rasa juga tidak terlalu baik. Karena dengan energi Ace of Pentacles tadi di sini, kekayaan kamu atau keuangan kamu itu akan hilang atau berimbas pada finansial kamu secara keseluruhan. Apabila kamu menerima si The Devil tadi ya, tidak stick pada The Emperor. Karena The Emperor adalah energi yang positif, energi yang grounded, energi yang berkembang seperti ini, makanya ada bunga-bunga di sana ya, seperti taman bunga. Sementara dengan apa yang mungkin ditawarkan kepada kamu nanti adalah sesuatu yang kurang positif sehingga mengakibatkan kamu berada di posisi The Hanged Man ini. Posisi yang tergantung, seseorang yang tergantung, yang digantung tepatnya. Dan ini An merasa dengan The Hanged Man, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan kamu dapatkan dalam segi finansial kamu ketika kamu salah memilih. Itu yang An rasa. Ketika kamu membiarkan kecemasan, kekhawatiran akan keuangan menguasai kamu, sehingga kamu menerima penawaran yang mungkin sebenarnya kurang baik ini dengan blindfold ini ya, tidak melihat energi di belakangnya itu tidak terlalu positif untuk kamu. Jadi akhirnya kamu menuju ke energi The Hanged Man, yang mana energi ini tidak dapat berbuat apa-apa. Karena di sini energinya menunggu, energi yang sepertinya butuh pengorbanan ya. Dan dengan bacaan keuangan di sini berarti pengorbanannya mungkin adalah keuangan kamu. Apabila kamu salah melakukan keputusan atau melakukan usaha di dalam mengembangkan financial kamu overall. The Hanged Man ini juga seperti kamu akan tercerahkan ya, kamu akan melihat segala sesuatunya lebih jelas karena perspektif yang baru muncul setelah apa yang kamu alami ini. Karena ini adalah prospek ke depan dengan energi yang saat ini An ambil, An rasakan dari Happy Souls. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa kamu hindari, tidak ya, sama sekali ini bisa dihindari. Ini bisa diminimalisir bagaimana kamu tidak terlalu khawatir dengan keadaan keuangan kamu. Karena An rasa kamu tidak terlalu kekurangan, tidak ya. Hanya saja mungkin kamu ingin menambahkan atau ingin
memperbaiki keadaan keuangan kamu, sehingga kamu mungkin punya pikiran-pikiran yang terjebak dalam bagaimana caranya untuk menambahkan keuangan kamu gitu ya. Sehingga ada pilihan-pilihan ini yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu dan ini tidak terlalu baik. Oke? Tetapi dengan walking away yang terbalik ini, mungkin kamu merasa apa yang sedang kamu kerjakan sekarang ya, apa yang mungkin kamu lakukan untuk menghasilkan uang itu sebenarnya kamu rasakan stuck, baik di situasi atau di lokasi gitu ya. Di saat ini kamu bekerja atau menghasilkan keuangan itu kamu merasa stuck. Walaupun sebenarnya kamu tidak terlalu menyukainya dan melihat happy souls bisa saja keluar dari situasi tersebut ya. Apabila kamu bekerja di satu perusahaan dan kamu tidak merasa puas atau merasa stuck di situ, tidak berkembang, ini adalah saatnya untuk kembali mengevaluasi, seperti juga dengan The Justice yang tadi di sini, mengevaluasi situasi. Apa yang harus kamu lakukan dengan finansial kamu? Misalnya gaji kamu tidak naik-naik, misalnya gitu ya. Dan itu membuat kamu merasa stuck. Dan ketika kamu merasa stuck, seharusnya kamu sudah bisa keluar dari situasi tersebut. Kamu merasa kamu harus mencoba sesuatu yang lain nih. Kamu mencoba untuk take a risk. Nih dia, take a risk. Dengan the devil, Ace of Pentacles yang terbalik, dan the Hanged Man. Tetapi resiko itu terlalu beresiko untuk kamu. Mungkin ketika kamu merasa tidak cocok berada di dalam sebuah perusahaan, kamu bisa mencoba untuk melamar ke perusahaan lain ya yang lebih aman daripada resiko-resiko dari sesuatu yang mungkin terasa tidak baik ini ya. Entah investasi yang tidak sehat tadi atau sesuatu yang mungkin terasa korup tapi cepat menghasilkan uang, itu tidak baik juga. Daripada merasakan hal yang akhirnya membuat kamu menyesal dengan the Hanged Man di sini, lebih baik kamu mencoba untuk hal-hal yang aman, yang tidak terlalu beresiko, dan familiar dengan apa yang kamu tahu. Kamu tidak dianjurkan untuk tiba-tiba mengambil resiko yang mungkin kamu tidak familiar dengan apa ya ini, kerjaan apa ya ini, apakah ini benar-benar bisa menjamin kamu bahagia? Tidak juga, karena kebahagiaan tidak dijamin dari uang yang banyak ya. Kebahagiaan itu berasal dari diri sendiri dan itu adalah bagaimana kamu selaras dengan mind, soul kamu, body kamu. Jadi semua tindakan, pikiran, perasaan itu semuanya selaras. Itulah dimana kamu bahagia. Dan ketika kamu bekerja tetapi kamu merasa tidak menyukainya, kamu merasa stuck, kamu mengeluh, itu sepertinya memang bukan untuk kamu. Dan ketika itu kamu rasakan, kamu bisa saja mengambil resiko tadi, tetapi An rasa lebih baik mengambil jalan yang aman seperti apply pekerjaan baru, atau mungkin untuk kamu yang berbisnis ya, tetap mengusahakan bisnis day to day dengan tekun, rutin, dan dengan tekad juga keyakinan. Jangan sampai kamu tergoda akan hal-hal yang mungkin malah akan menyengsarakan finansial kamu, walaupun di sini ada freedom is yours. An merasa ini bukan kebebasan finansial, tetapi kebebasan dalam mental. Karena di sini adalah spirit ya, di sini juga spirit. Jadi bebaskanlah mental kamu terhadap keterikatan terhadap keuangan. Bagaimana kamu ingin sekali meningkatkan keuangan kamu, karena An rasa ini belum saatnya untuk take a risk. Ini belum saatnya untuk mengambil resiko, apalagi sesuatu yang kamu tidak familiar sama sekali. Jangan ambil resiko. Bebaskanlah pikiran kamu, bebaskanlah mental kamu dari kelekatan-kelekatan atau dari keinginan untuk menaikkan level keuangan kamu, tetapi dengan hal-hal yang mungkin kamu tidak ketahui hasilnya. Karena kemungkinan saja kamu bisa berada di the Hanged Man ini hasilnya. Kamu stuck, kamu tidak bisa apa-apa, dan akhirnya kamu bisa melihat, tetapi harus seperti ini. Dan ini sebuah pembelajaran memang, tetapi An rasa apabila dari awal kita sudah bisa mengantisipasi, kita tidak harus mengorbankan apa yang kita miliki. Kamu sebenarnya adalah seseorang yang cukup mampu untuk mengelola keuangan kamu secara baik. Jadi wait, kalau memang kamu tidak kuat, kalau kamu memang stuck, cobalah dengan jalan yang aman, jangan yang terlalu beresiko. Itu saja yang An lihat dan An baca dari pesan-pesan dari kartu tarot ini untuk finansial kamu overall ke depannya. Apabila memang ada sesuatu yang ditawarkan kepada kamu, bisa kamu analisa, bisa kamu evaluasi dengan baik, sehingga kamu tidak terjebak dalam praktek-praktek yang mungkin tidak sehat. An doakan semoga happy soul semua dalam finansialnya tetap
aman, tetapi juga bukan finansialnya saja, tetapi mentalnya ya, spiritnya di sini aman, tidak melekat kepada keinginan atau obsesi untuk mendapatkan keuangan lebih banyak kemudian terjebak. Itu saja yang bisa An sampaikan. Terima kasih Happy Souls dan viewers yang sudah menonton video ini. Untuk viewers yang menyukai video ini, please like, subscribe, and share. Dan menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih juga sudah bergabung. Untuk semua subscriber baru yang datang lagi, welcome home. An ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. An akan doakan segala yang terbaik untuk Happy Souls semua. Karena you are awesome Happy Souls, I'm sending you love and light. See ya! Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih batu aventurin di sini. Kita akan lihat bagaimanakah finansial kamu secara keseluruhan atau overall ya ke depannya. Dan karena ini timeless reading, jadi ini bisa digunakan mungkin sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ke depan ya. Kita akan lihat financial Happy Souls yang memilih aventurin. King of Pentacles. Justice terbalik. The Chariot, nice. The Emperor, oh my god. Wow, kartu kamu bagus. This is nice. Six of Pentacles, terbalik. The Wheel of Fortune, atau The Wheel di sini ya. Kemudian dari Energy Oracle, kamu mendapatkan Fourth Chakra, Archangel Raphael, terbalik. Dan Spirit Animal, kamu mendapatkan Rabbit Spirit. Now is a lucky time. Nice. Apapun yang ada hubungannya dengan lucky, keberuntungan, it's a nice condition ya. Nice situation. Oke. Dengan energi ini, An merasa kamu memulai finansial kamu dengan sangat baik dengan King of Pentacles di sini ya. Kamu punya sesuatu yang bernilai, berharga, dan kamu miliki itu, serta kamu keep itu. Karena ini adalah energi ke depan, oleh karena itu An merasa dengan King of Pentacles di sini, energi di mana kamu merasa settle. Kamu merasa stabil ya. Mungkin kamu akan mempunyai investasi yang baik, deposito mungkin, tabungan mungkin, apapun yang membuat kamu merasa aman. Di sini sepertinya ada sesuatu yang tumbuh subur dalam kehidupan finansial kamu. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang merasa iri ya, atau merasa curiga, dapat dari mana nih kamu gitu ya. Kalau kerja kan bisa nabung, kemudian bisa juga menyisihkan untuk investasi, bisa pakai reksadana atau apapun ya. Tetapi memang ada kecurigaan yang mungkin terjadi dari environment kamu atau dari lingkungan kamu atau mungkin ketidaksukaan gitu ya. Mungkin iri. Jadi An rasa dengan energi ini lebih baik kamu keep silent dengan apapun yang kamu lakukan dalam keuangan kamu. Apakah kamu melakukan investasi, menabung, atau mempunyai pekerjaan yang baru, sumber keuangan yang baru, keep silent saja. Karena An melihat dengan justice yang terbalik ini mungkin kamu akan mendapatkan ketidakadilan apabila atau kamu merasakan pandangan orang kepada kamu tidak adil apabila apa yang kamu punya ini diketahui oleh orang lain. Karena orang lain tidak melihat kamu bekerja dengan keras. Dengan The Chariot di sini, kamu adalah seorang pekerja keras, kamu adalah seseorang yang sangat determined, kamu tahu apa yang kamu inginkan dan kamu kejar itu. Kamu adalah seseorang yang punya kekuatan horse ya, kemampuan yang benar-benar maksimal untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan di dalam keuangan atau finansial. Kamu tahu harus kemana jalannya untuk menemukan sumber keuangan tersebut. Kamu mengetahui apa yang akan menguntungkan, apa yang tidak menguntungkan. Jadi energi kamu ke depan ini dengan finansial, An lihat sangat baik ya, karena kamu sendiri mengetahui apa yang kamu inginkan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dengan keuangan kamu juga mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan. Dengan The Emperor ini adalah seseorang yang sangat tegas, dia mempunyai otoritas, dan dia tahu apa yang dia kerjakan. Kamu punya energi Emperor. Which is kamu adalah seorang yang sangat peka terhadap keuangan. Kamu tahu cara kerja uang. Kamu tahu bagaimana cara mendapatkannya dan melipat gandakannya. Wow, nice.
Walaupun ada juga hal-hal yang mungkin akan kamu hadapi dengan finansial kamu karena di sini ada Six of Pentacles. Kemungkinan kamu bisa saja terburu emosi secara impulsif melakukan investasi keuangan yang mungkin tidak terlalu baik atau meminjamkan sejumlah uang kepada orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, yang mungkin juga itu adalah usaha dari orang-orang yang mungkin tidak terlalu suka ketika melihat kamu sukses. Dengan finansial kamu, An merasa tidak ada masalah ya, kecuali memang faktor luar yang tadi An lihat di Justice terbalik dan Six of Pentacles di sini yang juga terbalik. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang kurang baik atau ada sesuatu yang kurang positif yang mungkin akan datang kepada kamu. Mungkin ada seseorang yang menawarkan kepada kamu yang berurusan dengan materi, tetapi ini tidak mempunyai prospek yang bagus dari segi profit, tetapi kamu mempunyai energi yang sangat mengerti materi. Kamu mempunyai energi yang sangat mengetahui bagaimana mengelola keuangan dengan sangat baik. Mungkin sebagian besar dari kamu adalah orang-orang finance ya. Jadi tahu bagaimana cara kerja uang dan sumber keuangan yang bisa membuat kamu profit. Kamu bisa mengelola keuangan dan menghasilkan lebih banyak lagi yang akan menjamin keuangan kamu. Finansial kamu secara overall akan baik karena ditutup dengan the wheel. The wheel of fortune adalah banyak kesempatan, banyak peluang, ya, dan juga yang pasti keberuntungan, di mana kamu akan mendapatkan sumber keuangan baru yang An rasakan akan memberikan keberuntungan kepada kamu atau keuntungan kepada kamu ya. An lihat di sini dengan now is a lucky time, sih. Rabbit spirit. Saat ini adalah saat yang sangat dapat kamu andalkan untuk financial life kamu. Kamu akan mendapatkan keuntungan dengan the wheel of fortune di sini. Seperti seseorang yang sukses dan terlihat dia bahagia. Walaupun di sini wheel of fortune lambangnya, tetapi ini terlihat seperti pentacles. An rasakan seperti kamu berdiri di pentacles. Jadi uang itu kamu sudah mengerti sekali bagaimana cara kerjanya sehingga itu sudah bisa mengatasi financial life kamu. Dengan Archangel Raphael yang terbalik di sini atau fourth chakra, di mana fourth chakra adalah cakra jantung, cakra hati, cakra mengenai kasih, cakra mengenai kepedulian. An merasa dengan energi ini mungkin kamu sudah mempunyai pelajaran atau pengalaman sebelumnya ya, ketika mungkin kamu sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan finansial kamu sudah banyak mempunyai materi, kemudian kamu mencoba untuk membantu seperti rekan bisnis atau apapun yang mungkin membutuhkan uang ya, atau meminjam dari kamu, tetapi itu tidak membahagiakan kamu karena akhirnya kamu seperti ditipu gitu. An merasa ini adalah sebuah pembelajaran yang kamu pernah dapatkan sehingga kamu sudah tidak asing lagi dengan usaha-usaha penipuan gitu ya, atau ketidakjelasan dari sebuah konsep usaha yang mungkin seseorang menawarkan untuk menjadi rekan bisnisnya gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin kamu sudah alami dan kamu sudah menutup pintu untuk banyak hal yang tidak jelas seperti itu. Kamu tidak lagi ingin mengambil resiko akan ketidakjelasan. Karena sebenarnya di dalam dunia ini tidak ada yang pasti ya kan? Yang pasti hanyalah ketidakpastian. Jadi An melihat bahwa kamu tidak lagi ingin bermain-main dengan resiko seperti itu. Karena kamu sudah tahu cara kerja uang, kamu sudah tahu pihak-pihak yang tidak se-energi dengan kamu, low energy atau negative energy yang dapat mempengaruhi financial life kamu. Karena An rasa financial life kamu stabil, berkembang dengan adanya King of Pentacles di sini dan the Emperor. Financial life kamu akan baik-baik saja ke depannya, akan bagus sekali. Dan Wheel of Fortune di sini yang akan memberikan peluang-peluang baru karena kamu adalah seseorang yang sangat pekerja keras. Kamu adalah seseorang yang sudah melihat, sudah merasakan, sudah mengalami banyak hal yang tidak baik di dalam dunia yang berurusan dengan keuangan pastinya, dan kamu tidak ingin hal itu terjadi lagi. Kamu tidak ingin berurusan dengan orang-orang seperti itu lagi. Oleh karena itu, the Justice di sini yang terbalik dan Six of Pentacles di sini yang terbalik, kamu bisa ignore atau kamu jangan pedulikan ya. Karena center of your energy dengan financial life kamu ada di the Chariot dan the Emperor, which is very very good. Ini adalah major arcana dua-duanya. Kamu mendapatkan 3 major arcana dan 3 minor arcana. Jadi kehidupan finansial kamu selain didrive oleh kamu juga,
didrive oleh yang ilahi, yang di atas. Kamu sudah berusaha dengan begitu baik, dan kamu melewatkan semua hal-hal yang tidak adil, kamu tidak ingin sesuatu hal yang mungkin melanggar hukum, sehingga kamu diberikan ganjaran dengan keberuntungan-keberuntungan di pihak kamu. Now is a lucky time. Wow, nice. Financial life kamu will be bright. Financial life kamu akan baik sekali. Dan mudah-mudahan ini berlangsung lama ya di dalam kehidupan keuangan kamu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena kamu sendiri sudah belajar dengan energi-energi yang tidak baik ini, energi-energi yang negatif, kamu sudah bisa merasakan. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Melajulah dengan the chariot, bekerjalah, berusahalah dengan tekun dan kamu akan mendapatkan lucky time kamu. Oke, itu saja yang mungkin An bisa baca dan An bisa lihat pesannya dari tarot untuk kamu, Pile Aventurin. Semoga ini dapat membantu dan bermanfaat untuk Happy Souls dan viewers semua. Dan untuk viewers yang menyukai video ini, please like, subscribe, and share. Dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih juga untuk semua dukungan, support yang positif dari Happy Souls dan viewers semua. An doakan yang terbaik, terutama dalam masalah finansial yang saat ini kita bahas. Terima kasih sudah menonton. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya! Hai, oke, ini adalah file pertama di row kedua ya tadi. Dan An ingin membahas dulu pertama kali pekerjaan, kemudian karir, dan juga mungkin kamu yang melakukan bisnis usaha atau apapun ya yang kamu kerjakan dan menghasilkan uang. Kita akan lihat apakah yang bisa kamu harapkan dari pekerjaan, karir, dan usaha bisnis kamu ke depannya. Oke, kita akan lihat dari taronya, Nine of Materials. Oke. Oh, nice. Nine of Materials ini adalah Nine of Pentacles ya. Kemudian Ace of Swords. Cool. Lalu ada Wheel of Fortune. Dan Guardian of Swords. Di sini ada Ace of Swords dan ada Guardian of Swords. Kemudian dengan oracle-nya kamu mendapatkan Helpful People dari Angel Answer. Kemudian dari Monologi kamu mendapatkan Balance, Spirituality, and Practically. Apa yang An lihat dengan kartu dan energi yang milih pile ini, sepertinya kamu aman, ya. Apa yang bisa kamu harapkan, yaitu Nine of Pentacles. Ada sebuah kemandirian di sini. Mempunyai posisi atau pekerjaan yang mungkin sudah lebih settle dalam hal level mungkin ya. Kemudian commission and benefit atau salary seperti itu. An melihat tidak ada kegoyahan yang mungkin akan kamu rasakan ya ke depan dan kamu bisa mengharapkan sebuah keadaan yang stabil dengan Nine of Pentacles di sini. Gambarnya happy gitu ya dan semuanya berbunga, berkembang. Jadi An melihat karir kamu akan berkembang, pekerjaan kamu juga akan berhasil, An rasa. Dengan Ace of Swords juga kamu mempunyai banyak ide, kamu mempunyai banyak kreativitas. Dan ini membuat pekerjaan kamu semakin mudah karena kamu mempunyai agak gelap ya kartunya. Tapi scenerinya sangat indah ya. Dia terlihat membawa payung dan pedang. Jadi walaupun dalam hujan ya, An melihat apapun pekerjaan yang ditugaskan kepada kamu ya, An melihat betapa beratnya pun kamu akan dapat mengerjakannya dengan baik. Karena kamu mempunyai banyak ide dan kreativitas, sehingga pekerjaan kamu akan berhasil, ya. Dan juga yang pasti kamu punya Wheel of Fortune di sini. Kamu punya sesuatu yang memang terasa seperti keberuntungan, gitu ya. Karena Wheel of Fortune di sini adalah sesuatu yang seperti ditakdirkan kepada kamu. Wheel of Fortune di sini adalah lingkaran keberuntungan, ya, roda keberuntungan.
di mana pasti akan berputar seperti juga siklus kehidupan, tetapi kamu mempunyai kemampuan dan kamu punya banyak kreativitas untuk bisa menanggulangi atau mengatasi apapun yang kehidupan berikan kepada kamu. Dan karena ini dalam keadaan tegak, jadi An melihat dengan Wheel of Fortune di sini, kamu selalu mempunyai keberuntungan dalam setiap apa yang kamu kerjakan, ya. Entah ini adalah pekerjaan kantoran atau bisnis yang mungkin kamu jalankan ataupun usaha yang mungkin kamu baru coba rintis, ya. Jadi ada perkembangan yang akan kamu dapatkan ya dari pekerjaan ataupun karir ataupun bisnis dan usaha yang kamu geluti atau kerjakan saat ini, akan ada kesempatan, akan ada perubahan yang baik dan keberuntungan yang pasti dengan Wheel of Fortune, karena kamu juga seseorang yang berani mengambil resiko. Tapi nasib atau takdir ya, biasanya kan orang membedakan nasib dan takdir gitu ya. Kalau nasib masih bisa kita rubah, tapi kalau takdir itu sudah digariskan. Tetapi di sini dengan tarot, dengan Wheel of Fortune kamu diminta untuk jangan takut akan suatu perubahan ataupun segala sesuatu yang tidak terduga, karena hal tersebut bukan untuk menghancurkan kamu atau menghancurkan pekerjaan, karir, atau apapun yang Happy Souls kerjakan ya, tetapi itu men-challenge kamu atau memberikan kesempatan yang baru untuk Happy Souls dapat lebih berkembang lagi. Karena Wheel of Fortune di sini adalah kesempatan, mungkin kamu akan mendapatkan promosi ya, mungkin kamu akan mendapatkan pinjaman modal untuk yang berusaha, atau mungkin kamu akan mendapatkan tugas, assignment, task yang akan membawa kamu ke level yang berikutnya. Yang kamu sendiri mungkin tidak pernah tahu kalau kamu bisa, kamu mampu. Sebelum diberikan task tersebut, orang kan tidak akan tahu ya, apakah dia mampu atau tidak. Tetapi setelah diberikan dan karena kamu mempunyai banyak yang An rasa tadi, ide, kreativitas gitu ya, kamu punya pemikiran yang dalam juga, bahkan dalam hujan pun ya, kamu tetap menantang hujan. An rasa kamu adalah seseorang yang determined gitu. Fokus, teguh, tekun, dan yang pasti menghasilkan sesuatu yang akan baik jadinya ya. Di sini dengan Guardian of Swords atau Queen of Swords ya. An merasa bahwa kamu mempunyai kecerdasan, kamu mempunyai kepintaran melihat situasi, bagaimana kamu menganalisa, mempelajari, memutuskan ya, dan mengevaluasi apa yang kamu lakukan dalam pekerjaan kamu. Kamu adalah seseorang yang sangat tahu apa yang harus kamu kerjakan dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kamu mempunyai kemampuan untuk melihat solusi dalam setiap masalah, dan ini hubungannya dengan pekerjaan ya. Karena An merasa dengan Queen of Swords di sini, ini adalah energi yang independen, tegas ketika iya, ketika tidak gitu ya. Dan kamu benar-benar melakukan komunikasi yang clear dan jelas terhadap pekerjaan kamu. Sehingga apa yang kamu kerjakan itu akan menghasilkan sesuatu yang jelas juga. An merasa kamu adalah seseorang yang memang diandalkan di dalam pekerjaan kamu ya. Ini apabila kamu yang berkarir atau bekerja di dalam perusahaan, dan kamu juga bisa diandalkan untuk yang mempunyai bisnis atau usaha tertentu. Kamu tidak mempunyai keinginan sesaat kemudian langsung kamu ingin wujudkan dalam waktu yang singkat, tidak, tapi kamu mempunyai plan, kamu mempunyai rencana, dan itu akan memberikan keberhasilan untuk kamu. An rasa dengan Queen of Swords di sini kamu akan thrive, kamu akan berkembang. Begitu juga dengan semua energinya di sini, kamu akan berkembang. Dan selain kamu berkembang, kamu juga mempunyai banyak orang yang akan menolong kamu. Kamu juga mempunyai helpful people di sini ya. Orang-orang yang dekat dengan kamu, orang-orang yang mempunyai koneksi yang pasti ya dengan apa yang kamu kerjakan, ya entah coworker, entah atasan kamu ya. An melihat akan sangat mendukung kamu. An merasa karir kamu, pekerjaan kamu, kedepannya tidak ada masalah. Kamu hanya diminta untuk balance spirituality and practically ya. Dengan moonologi di sini, advice-nya adalah balance your spirituality and practically. Bagaimana kamu memberikan keseimbangan
Apa yang kamu lakukan di pekerjaan, entah untuk meniti karir, entah untuk memberikan kesuksesan dalam bisnis dan usaha kamu ya, yang pasti apa yang menghasilkan keuangan tersebut kamu juga harus balance. Jangan sampai kehidupan kamu kemudian tidak balance karena kamu jadi workaholic. Ya mungkin ada tendensi ke sana ya, tapi mungkin kamu juga perlu untuk memikirkan bagaimana kamu harus menyeimbangkannya terhadap kehidupan spiritual kamu, karena kalau segala sesuatunya yang kamu pikirkan, yang kamu fokuskan itu hanya di keduniawian saja, kemungkinan kamu akan hilang sense spirituality kamu. Dan helpful people di sini, An rasa adalah orang-orang yang memang benar-benar kamu percaya. Jadi jangan takut kamu tidak sendirian. An melihat walaupun kamu mandiri, kamu seorang yang sangat independen dan kamu bisa mewujudkan kesuksesan kamu ya. Tapi banyak orang-orang di belakang kamu, banyak orang-orang yang mendukung kamu, mendoakan kamu, dan ini adalah helpful people kamu, your people. Jadi dengan energi ini, An merasa tidak ada hal yang patut kamu khawatirkan ya, karena you are maybe the best employee that company can have gitu ya. Karena kamu fokus, kamu penuh ide, kamu smart, kamu independen ya, dan kamu bisa mengerjakan segala sesuatunya karena kamu melihat segala hal bukan dari kacamata masalah tapi juga dari kacamata solusi. Dan yang pasti dengan Nine of Materials atau Nine of Pentacles di sini, ini adalah sebuah abundance atau kelimpahan secara materi. Makanya semuanya berkembang, semuanya berbunga, dan An rasakan ada keberhasilan di sini, baik dalam pekerjaan kamu, dalam hal kamu meniti karir, karena An melihat juga akan ada yang dipromosikan, dan juga dalam bisnis usaha ada energi keberhasilan, ada energi keberuntungan di depan ya. Baik, ini adalah reading untuk pekerjaan, karir, dan bisnis serta usaha yang bisa kamu harapkan ke depan. Oke? Kalau kamu menyukai video ini, please like, share, and subscribe yang pasti dan bergabung menjadi Happy Soul Tribe. Terima kasih atas semua dukungannya. You are awesome happy souls. I'm sending you love and light. See ya. Hai, halo. Kamu adalah yang memilih pile nomor 2 di row kedua ya. Kan memulai dengan bacaan tentang pekerjaan ataupun karir, juga usaha atau bisnis yang kamu lakukan ya. Dengan pile 2 ini adalah pilihan kamu. Kita akan lihat energi mengenai pekerjaan, karir, usaha, atau bisnis kamu ke depannya akan seperti apa yang bisa kamu harapkan ya. Queen of Voices atau Queen of Swords. Seven of Pentacles. Seven of Swords terbalik. Four of Pentacles. Dari Angel Answers kamu mendapatkan Let Go. Dari Moonologi kamu mendapatkan Wow, what do you need to release? Oke. Dari energi ini An merasa kamu mungkin adalah seseorang yang dalam pekerjaan mungkin vokal ya. Kamu menyuarakan apa yang kamu pikirkan ya, apa yang kamu rasakan. Kamu juga seorang yang tegas dalam menjalani pekerjaan kamu, entah juga bisnis dan usaha kamu ya. Dan An merasa bahwa dengan Seven of Pentacles di sini, kamu akan menanamkan benih-benih di dalam usaha kamu untuk menghasilkan keuangan yang baik ya. Itu baru akan kamu tanamkan dengan Seven of Pentacles. Di depan nanti kamu akan mempunyai kesempatan, entah peluang kerja baru, entah peluang bisnis baru, karir yang baru ya, mungkin melompat, pindah ya karirnya. Misalnya kamu di bagian finance saat ini, kemudian besok kamu pindah di marketing. Dan An merasa itu membutuhkan waktu. Mungkin kamu berharap apa yang kamu kerjakan saat ini akan segera menghasilkan ya, atau segera terlihat perkembangannya seperti apa. Tapi yang An rasa dengan energi ini, kamu perlu untuk menunggu. Sepertinya kamu merasa kenapa kok ini tidak berhasil, kenapa kok ini tidak
terjadi seperti apa yang kamu harapkan ya. Mungkin kamu sudah memberikan effort di situ, usaha, fokus gitu ya. Dengan Queen of Swords di sini juga kamu sudah giat di dalam melakukan pekerjaan kamu gitu ya. Merasa bahwa ada tekad, kemudian juga ada ketekunan gitu. Tetapi mungkin kamu merasa bahwa apa yang kamu kerjakan itu sepertinya kurang. Sepertinya tidak menghasilkan sebesar apa yang kamu harapkan, sebesar apa yang kamu inginkan, dan mungkin yang kamu pikirkan. Sehingga mungkin ke depan nanti kamu merasa bahwa apakah ini yang terbaik untuk kamu? Apakah pekerjaan yang saat ini kamu lakukan adalah tepat untuk kamu, sesuai dengan harapan kamu, keinginan kamu, passion kamu gitu ya. Merasa bahwa ada kebimbangan di situ, bahwa ada sesuatu yang ingin kamu lepaskan. Ya, di sini ada kartu let go ya. Karena ada Seven of Swords, dan ini Seven of Swords-nya terbalik, ini sepertinya kamu juga perlu mengevaluasi apakah orang-orang yang bekerja bersama dengan kamu adalah orang-orang yang dapat kamu percaya, dan benar-benar dapat membantu kamu mewujudkan apa yang kamu harapkan. Jadi mungkin untuk kamu yang mempunyai bisnis atau usaha, mungkin kedepannya kamu harus melihat siapa orang-orang yang kamu hire ya, siapa orang-orang yang mungkin adalah pegawai kamu. Kamu harus lihat apakah kamu percaya dengan orang ini, apakah kamu percaya dengan kemampuannya untuk membantu kamu mewujudkan bisnis atau usaha kamu. Karena dengan Seven of Swords, yang terbalik di sini juga menyatakan bahwa Happy Souls diminta untuk melihat situasi dari segala perspektif. Jangan terburu-buru untuk memutuskan sesuatu, ya, apalagi kamu misalnya yang mungkin sebenarnya kamu tidak terlalu betah di pekerjaan kamu ya, entah kamu merasa environment-nya kurang cocok dengan kamu, merasa tugasnya kurang cocok dengan passion kamu, merasa atasannya kurang cocok dengan kamu gitu ya, entah apapun yang membuat kamu tidak nyaman. Ini akan membawa kamu kepada sebuah pemikiran, apakah aku harus stay atau tidak. Let's say kamu akan pindah dari pekerjaan kamu. Melihat dengan Four of Pentacles di sini ya, kamu mungkin tidak akan langsung berhasil ketika kamu pindah pekerjaan atau ketika kamu pindah karir yang seperti tadi rasakan ya. Misalnya kamu dari marketing ke finance atau dari finance ke marketing. Karena mungkin apa yang kamu kerjakan saat ini memang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi mimpi kamu gitu, sehingga kamu memang rasa di energi ke depan ini kamu akan mencari sesuatu yang baru untuk kamu. Mungkin kamu bisa berbicara dengan atasan kamu tentang perpindahan role gitu ya, atau perpindahan divisi tadi ke tempat yang mungkin kamu lebih rasakan nyaman dan kamu rasakan sesuai dengan passion kamu. Walaupun mungkin dengan Four of Pentacles di sini merasa tidak akan banyak perubahan ya dari segi keuangan, tapi juga merasa kamu tidak akan kekurangan. Mungkin kalau kamu akan pindah pekerjaan atau pindah company atau perusahaan, biasanya kita lihat dulu combine-nya gitu ya. Kita lihat dulu take home pay-nya berapa, salary-nya berapa gitu. Jadi merasa tidak akan terlalu banyak perubahan di sini dengan Four of Pentacles, tapi kamu juga tidak akan kekurangan. Yang pasti kamu harus yakin dulu dengan energi ini merasa bahwa kamu diminta untuk melihat sekeliling kamu, coworker ya, atasan, environment, untuk kamu yang bekerja di perusahaan atau untuk kamu yang membuka bisnis ataupun usaha ya. Kamu juga harus melihat sekitar kamu, seperti employee kamu, misalnya pegawai kamu. Jadi kamu juga lihat apakah dia dapat dipercaya, apakah dia dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang kamu tugaskan. Karena stay di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah pekerjaan yang tidak membawa kebahagiaan ya, atau tidak memberikan kamu kepuasan secara mental ataupun intelektual gitu, atau juga kamu yang mempunyai bisnis ya, kamu mempunyai pegawai atau mempunyai rekan bisnis, orang-orang di sekitar kamu yang mungkin menolong kamu, tetapi kamu sendiri tidak merasa percaya atau tidak merasa aman, melihat hal itu tidak akan membawa kamu kepada perkembangan dalam pekerjaan kamu, dalam karir kamu, ataupun dalam bisnis dan usaha kamu ke arah yang signifikan. Jadi seperti juga di sini dengan let go ya, melihat bahwa ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Entah itu pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kamu ya. Jadi bukan melepaskan begitu saja kemudian kamu resign dan tidak punya pekerjaan yang pasti.
Tapi di sini kamu diminta untuk mencari apakah yang terbaik untuk kamu. Apakah yang kamu rasakan, this is it gitu. Ini, gue mau ngerjain ini nih. Ini mimpi gue nih ngerjain ini. Atau project, atau apapun yang kamu kerjakan, dan mungkin saat ini tidak membawa kepuasan, tidak membawa kebahagiaan untuk kamu, dan hanya membawa salary setiap bulannya. Seperti kita lihat di sini dengan Four of Pentacles ya. Walaupun mungkin tidak berkembang seperti apa yang kamu harapkan ya, tapi kamu tetap mempunyai jaminan dengan kestabilan. Karena 4 sendiri itu adalah angka yang stabil, angka yang tetap gitu ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang mungkin untuk pekerjaan, untuk karir, ataupun untuk bisnis, ini kurang disenangi ya. Karena ini adalah energi yang mungkin terlihat stabil, tetapi kurang berkembang. Seperti yang Anda rasa dengan rantingnya di sini, tetapi terlihat kering, walaupun di sini ada tumbuh, ini seperti bunga cemara gitu ya. Tapi Anda tidak melihat daun, tidak melihat ada tanda-tanda kesuburan. Walaupun Anda melihat dengan Four of Pentacles, tidak ada energi juga yang terasa seperti kekurangan gitu ya, tidak ya. Tapi ini adalah mindset kamu yang Anda rasa. Happy Souls merasa bahwa tidak sesuai seperti apa yang kamu harapkan. Happy Souls merasa bahwa apa yang kamu lakukan gitu ya, apa yang sudah kamu usahakan nih dengan Seven of Pentacles, kamu mencoba untuk menanam benih, menanam bibit, apa yang kamu fokuskan dan apa yang kamu tanamkan dalam usaha kamu itu sepertinya tidak berbuah seperti apa yang kamu harapkan. Dan tadi ada kata let go, apakah kamu harus melepaskan pekerjaan kamu sekarang gitu ya, tentunya dengan mencari pekerjaan-pekerjaan lain terlebih dahulu ya, yang memang sesuai dengan passion kamu, dan sesuai dengan apa yang membuat kamu satisfied. Jadi di sini An merasa bahwa kamu tidak akan kekurangan, kamu tidak akan kesusahan, ya. Kamu juga tidak akan kehilangan pekerjaan, tetapi mungkin dengan energi ini kamu akan aman. Aman bukan berarti nyaman, ya kan? Nah, ketika kamu merasa kamu butuh kenyamanan dan keamanan, ini adalah waktunya untuk berpikir apa yang harus kamu lakukan ke depan. What do you need to release? Ini sama ya. Energinya seirama di sini, dan Happy Souls perlu melihat lagi apa yang sekarang saat ini Happy Souls kerjakan. Kalau memang Happy Souls merasa apa yang gue kerjakan itu sesuai kok sama apa yang gue inginkan, jadi ini bukan pile untuk Happy Souls. Happy Souls bisa pilih pile lain ya, kalau tidak sesuai energinya. Jadi what do you need to release? Apa yang harus kamu lepaskan? Let go. Apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan? Biasanya kalau kita menggenggam sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan, tetapi kita genggam terus, kita tidak dapat untuk menerima sesuatu yang baru yang mungkin kita inginkan, gitu ya. Jadi mungkin ketika kamu menggenggam erat apa yang sebenarnya kamu rasa tidak sesuai atau tidak memberikan kenyamanan untuk kamu, maka mungkin kamu perlu let go. Tetapi kembali lagi, ini adalah keputusan kamu ya, dan jangan sampai kamu melakukan sebuah keputusan berdasarkan tarot reading, harus berdasarkan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan ya, dan itu selaras. Karena ketika pikiran, perasaan, dan tindakan kamu selaras, kamu adalah seorang yang bahagia. Di sini mungkin An merasa kamu diminta untuk menentukan apa yang kamu inginkan di dalam karir kamu, di dalam pekerjaan kamu, dan di dalam bisnis kamu ke depan. Apakah hanya keamanan atau keamanan dan kenyamanan? Dan apakah yang kira-kira Happy Souls dapat lakukan untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan tersebut? Apa yang perlu Happy Souls lepaskan? What do you need to release? Apa yang harus Happy Souls genggam? Dan apa yang harus Happy Souls lepaskan tadi dengan let go? Itu yang mungkin Happy Souls bisa renungkan sekali lagi apabila ini resonate dengan apa yang Happy Souls rasakan saat ini ya. Karena kedepannya An melihat energinya masih akan tetap sama, sepertinya akan kurang berkembang seperti apa yang Happy Souls harapkan. Oke? Baik, itu saja yang mungkin An bisa sampaikan untuk Happy Souls yang memilih pile 2 dengan pekerjaan, karir, dan bisnis ataupun usahanya. Semoga ini dapat membantu. An ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk viewers yang menyukai video ini, please like, subscribe, and share, dan menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih atas semua dukungan, dan terima kasih sudah menonton video ini. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya! Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih pile 3 ya.
Ini mengenai pekerjaan, kemudian juga usaha, ya, karir, ataupun bisnis yang mungkin kamu sedang jalani saat ini. Kita akan lihat apakah yang bisa kamu harapkan dari semua yang tadi An sebutkan. Kita akan lihat dari taronya. Page of Inspiration atau Page of Wands. So colorful. See? Ini adalah kartu yang penuh dengan semangat, penuh dengan inspirasi gitu ya. Kemudian Page of Cups. Wow, nice. Page of Cups. Ya, ini kartunya memang agak gelap. Nuansanya agak suram. The Dream Keeper's Tarot. Kemudian kamu mendapatkan Page again. Oh my god, Page of Wands, Page of Cups, dan another Page of Wands. Wow. Page of Wands dari Everyday Witch Tarot. Kita lihat. Oke, Elder of Wands di sini. Ya, atau King of Wands. Tapi terbalik ini. King of Wands-nya terbalik. Kemudian dari Angel Answers kamu mendapatkan Wait. Dan kamu adalah satu-satunya pile yang mendapatkan 2 kartu monologi pada saat unshuffling. Kamu mendapat Take Time to Breathe Out. Oke. Satu lagi. Have Faith in Your Dreams. Ini glare ternyata, kita ke atasin dikit. Ya. Sepertinya kamu melihat diri kamu sendiri, walaupun kamu penuh dengan spirit, penuh dengan semangat kehidupan, inspirasi, antusias terhadap apa yang kamu kerjakan, entah itu pekerjaan kamu di dalam perusahaan tertentu, ataupun sesuatu yang kamu lakukan saat ini, bisa berbentuk usaha, bisnis gitu ya, atau kamu adalah seorang pekerja kreatif. Di sini An merasa kamu sangat colorful dengan Page of Wands, dan Page of Cups. Sepertinya kamu penuh dengan passion gitu ya. Tetapi entah kenapa dengan Elder of Wands di sini ya, mungkin kamu adalah seseorang yang kurang percaya diri dengan kemampuan diri kamu sendiri. Seperti seseorang yang meragukan diri sendiri. Apakah kamu pernah merasa dikecilkan oleh orang lain, dikecilkan oleh coworker kamu, atau oleh atasan kamu, atau mungkin oleh rekan bisnis kamu, menghasilkan kamu mempunyai perasaan seperti King of Wands, tapi yang terbalik ini. Anda merasa kamu mempunyai kecenderungan mengecilkan diri kamu sendiri, menganggap diri kamu tidak mampu. Padahal kamu penuh dengan semangat, inspirasi ya. Kamu bahkan bisa menginspirasi orang dengan passion kamu, desire kamu. Sepertinya kamu penuh dengan inspirasi dan itu membuat orang juga terinspirasi. Dan An merasa kamu mempunyai banyak kreativitas ya. Kamu tertarik ke berbagai bidang, mungkin kamu juga tertarik bidang seni, kamu mempunyai banyak minat ya. Kamu juga mempunyai banyak hal yang ingin kamu pelajari. Kamu adalah seseorang yang senang belajar. Sehingga mungkin kamu tidak pernah merasa kamu adalah seorang expert. Kamu tidak pernah merasa kamu mampu untuk menghandle dalam situasi atau level yang lebih tinggi lagi. Kamu melihat diri kamu adalah seorang page. Tetapi dengan energi ini, An merasa kamu bukanlah seorang page. Page di sini adalah seseorang yang baru nyemplung dalam sebuah bisnis tertentu. Page di sini adalah seseorang yang baru masuk ke dalam perusahaan, atau mungkin sebagian besar dari Happy Souls juga adalah seseorang yang baru saja pindah pekerjaan, ya. Kemudian mungkin berada di dalam sebuah perusahaan, tetapi bukan berarti pindah ke pekerjaan yang baru atau perusahaan yang baru dan kamu start dari nol lagi, tidak. Dan kamu adalah seorang page, yes betul baru, tetapi bukan berarti kemampuan kamu nol lagi, tidak. Karena banyak pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam pekerjaan, begitu juga dengan bisnis ya. Tapi bukan berarti itu tidak bisa thrive atau berkembang, menghasilkan sesuatu yang kamu harapkan. Dengan energi ini kamu sepertinya mempunyai spirit sebagai seorang page. Dan itu bagus, karena ketika mindset kita bilang bahwa kita sudah mengetahui banyak hal, mempunyai banyak kemampuan, kemungkinan kita tidak ingin belajar lagi. Tetapi karena kamu di sini energinya semua page, energi kamu adalah energi seseorang yang senang belajar, seseorang yang senang
pengalaman-pengalaman baru. Oleh karena itu kamu merasa mungkin kamu baru, belum naik level. Padahal kamu sebenarnya sangat mampu. Dengan wait di sini, An merasa kamu butuh untuk menunggu beberapa waktu sehingga apa yang kamu inginkan dapat tercapai. Entah itu dalam karir ya, kalau kamu ingin meniti karir, kamu lakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam pekerjaan kamu ya. Jangan terburu-buru untuk masuk ke task lain. Ambil waktu kamu. Di sini ada take time to breathe out. Ambil waktu kamu untuk menikmati kehidupan. Bernafas dengan tenang. Bernafas dengan damai. Karena di sini energinya sangat intens gitu ya. Dengan page, dan page. Sepertinya kamu memburu sesuatu. Entah itu memang pekerjaan kamu yang mungkin sangat memberikan antusiasme kepada kamu. Karena di sini juga ada Page of Cups, di mana kamu merasakan ini akan menjadi sebuah kepuasan. Walaupun ini baru di tahap page. Dan kedepannya, dengan energi ini kamu tetap harus have faith in your dreams. Mimpi kamu apa? Apa yang kamu inginkan dalam kehidupan pekerjaan kamu? Bagaimana kamu mencari atau mendapatkan uang, mendapatkan materi? Penghidupan yang seperti apa yang kamu inginkan, pekerjaan apa yang kamu rasakan ingin sekali kamu lakukan dan itu adalah dreams job kamu, wait, kamu akan sampai ke sana ya. Dan have faith in your dreams. Jangan terburu-buru, take time to breathe out, gunakan waktu untuk menikmati setiap pekerjaan yang kamu lakukan apabila itu sesuai dengan passion kamu atau keinginan kamu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tapi juga jangan mengecilkan diri kamu sendiri dengan Elder of Wands di sini ya. King of Wands yang terbalik di sini sebuah energi di mana kamu melakukan sesuatu karena dorongan hati atau impulsif, karena keadaan yang kamu rasakan saat itu, kemudian kamu memberikan keputusan saat itu juga gitu. Karena kamu belum sempat untuk memikirkan segalanya, kamu adalah cenderung seseorang entah pekerja atau pebisnis gitu ya, yang mungkin pacingnya cepat gitu ya, senangnya berlari. Ini waktunya berjalan. Ini waktunya kamu melihat lebih dalam. Seperti di sini kamu melihat pemandangan, kamu menikmati kehidupan. Karena ada sesuatu yang kamu jeda di sini. Dan wait. Jangan paksakan diri kamu melakukan sesuatu. Karena ketika kamu melakukannya dengan terpaksa, rasa energinya itu akan menjadi tidak maksimal. Kemudian itu terlihat pada hasilnya. Ke depan, pekerjaan, karir, bisnis ataupun usaha kamu, merasa kamu masih harus meniti apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan dengan antusiasme tadi, dengan inspirasi tadi, dengan passion tadi gitu ya. Tapi jangan pernah mengecilkan diri kamu sendiri. Jangan pernah merasa kamu tidak mampu dan dengan dorongan tersebut kemudian kamu memutuskan sesuatu ya. Karena ada dorongan hati, kamu belum memikirkan matang-matang apapun yang kamu lakukan di depan nanti ya, entah pekerjaan, karir, ataupun bisnis kamu, please wait. Kamu coba pikirkan, take a deep breath, take time to breathe out, dan have faith in your dreams. Karena kamu akan mewujudkannya. Tetapi tidak dengan cepat atau mungkin tidak dengan mindset yang kurang percaya diri mungkin ya, agak cenderung meragukan diri sendiri. Kamu mampu, have faith in your dreams. Ke depan kamu akan masih meniti jalan kamu, meniti karir kamu, meniti bisnis kamu, tapi An merasa tidak ada hambatan ya dari pihak luar. An merasa ini adalah hambatan yang mungkin harus kamu hadapi dari internal kamu. Karena An melihat kamu cenderung untuk takut ya, melihat diri kamu kurang mampu. Nah, itu mindset yang sangat-sangat harus dibuang. Untuk sebuah kesuksesan, kamu harus yakin bahwa kamu akan mewujudkan impian kamu. Have faith in your dreams tadi ya. Karena ketika kamu bisa membalikan kartu ini ya. Wow, King of Wands. See? King of Wands di sini adalah energi yang indah. Energi yang berapi-api, energi yang meledak-ledak gitu ya. Energi keberhasilan sih. Di sini ada kembang api ya, seperti ledakan sebuah keberhasilan. Ketika kamu bisa membalikannya, dan ini An rasa adalah berada di dalam pikiran kamu sendiri.
Entah mungkin ini terbentuk karena beberapa pengalaman yang mungkin kamu rasakan, kamu alami di masa lalu dalam hal pekerjaan ya. Tetapi yang pasti ini bukan kamu, karena kamu adalah seperti ini ya, yang upright. Jadi coba diganti posisinya, energinya untuk masa depan kamu, untuk ke depan nanti. An merasa ini masih mempengaruhi kamu nih. Ketika kamu merasakan hal ini, rubahlah energi itu menjadi lebih positif. Rubahlah energi itu menjadi afirmasi positif ke dalam diri kamu bahwa kamu mampu, kamu bisa, dan kamu yakin dapat berhasil apapun yang kamu kerjakan, apapun yang mungkin kamu inginkan, itu dapat tercapai. Tapi mungkin perlu waktu, karena di sini ada wait dan take time to breathe out. Perlu waktu, tapi tidak perlu energi ini. Oke? Baik, itu saja yang mungkin An bisa sampaikan untuk pekerjaan, karir, dan juga bisnis atau usaha yang saat ini sedang kerjakan ya. Kira-kira prospeknya akan seperti apa di depan nanti? An melihat bahwa akan ada dreams ya yang tercapai. Akan ada mimpi yang tercapai ketika kamu put your faith in it. Ketika kamu meletakkan keyakinan kamu dan kamu dapat mengubah Elder of Wands atau King of Wands yang terbalik ini menjadi upright atau tegak. Karena disitulah kamu akan mendapatkan keberhasilan. Oke? Terima kasih untuk Happy Souls dan viewers semua yang sudah menonton. Untuk viewers yang mungkin belum subscribe, please like, share, dan subscribe channel Tarotin dan menjadi Happy Souls Tribes apabila kamu menyukai video ini. Terima kasih untuk semua dukungannya. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya!